Pak panggil aja, ambil misalnya. Siap. Sudah. Pada nggak ngajak kita ya. Ini Pak Menhan baru Pak Presiden. Kita coba dulu. Pak Muldoko juga sudah. Oh, nggak pada gitu sih. Diambil dari daerah sendiri kan? Nggak harus Twitternya dicek udah langsung. Kami belum Pak. Oh belum. Belum. Oh belum dong. Saya kira yang ini ya booster ya Pak. Ya yang itu. Kawan kami Boosternya pakai apa Pak Panglima? Boosternya pakai Stratum Pak. Stratum. Dari kami sudah ngantri. Stratum. Saya sudah booster sama Moderna. Oh saya bukan itu. Stratum. Udah pada. Sudah booster semua Pak. Saya sudah booster. Presiden belum Pak? Pasti sudah. Enggak, saya nunggu dulu. Nunggu Pfizer. Oh gitu ya. Oh, Tapi katanya kalau Moderna agak demam ya. agak memang. Jadi lebih kurang 24 jam itu agak meriang. Meriang. Ya kalau lebih aman katanya Pfizer. Katanya juga. Pak Hashim sudah 3 kali Pfizer Pak. 3 kali Pfizer atau? Iya, booster dia yang ketiga. Boosternya agak mesret. Agak mesret aja. Yang ketiga. Iya. Baru tahu. Tapi kalau Pfizer itu katanya tidak ada dua. Ya kan vaksin tunggal dia. Pfizer. Bukan Pak. Pfizer bisa juga yang tunggal itu Pak. Johnson. Oh, jenisnya yang tunggal. Yang lain tetap. Tetap dua ya. Percakapan Presiden Joko Widodo dengan beberapa pejabat mengenai vaksin dosis ketiga atau vaksin booster di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini peninjauan vaksinasi pelajar menjadi buah bibir di ruang publik. Dalam perbincangan sebelum acara peninjauan vaksinasi pelajar tersebut, sejumlah pejabat di antaranya Wali Kota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan tersebut, beberapa ada yang mengaku telah mendapatkan vaksinasi virus corona dosis ketiga atau vaksin booster. Ada pejabat yang mengungkapkan pendapat booster vaksin Nusantara, bahkan ada juga yang mendapatkan vaksin Moderna sebagai booster. Untuk Moderna berdasar pengakuan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Sedangkan Presiden Jokowi sendiri mengaku belum mendapatkan booster karena diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Ya, masalah distribusi dan akses masyarakat terhadap vaksin corona memang masih pekerjaan rumah yang tengah dihadapi bangsa ini. Mirisnya di tengah masyarakat yang terbatas aksesnya untuk mendapatkan vaksin dosis pertama, bahkan antrean untuk mendapatkan vaksin pertama tersebut sampai-sampai menimbulkan kerumunan. Kok bisa pejabat yang bukan tenaga kesehatan dengan mudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster? Tentu saja masalah distribusi dan kesenjangan akses vaksin ini kedepannya harus diperbaiki. Itulah dia tadi video yang Anda saksikan merupakan cuplikan video percakapan. Sebenarnya mungkin bisa dikatakan nggak direncanakan ya, tapi kemudian terekam. Ternyata dalam obrolan tersebut mereka mengaku, para pejabat-pejabat ini mengaku sudah mendapatkan vaksin ketiga. Bermacam-macam mulai dari vaksin Nusantara hingga kemudian vaksin Moderna. Pertanyaannya adalah memang boleh vaksin ketiga untuk pejabat negara? Padahal sudah ada surat dari Menteri Kesehatan, vaksin ketiga ini nggak boleh. Masih diupayakan untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia, pemirsa. Ini akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One di sini Dr. Nasir, Ketua Dewan Pakar Kesehatan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dr. Nasir, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nanti saya juga akan berbincang dengan Satgas COVID-19 mulai dari Dr. Alisadir Ginting. Nanti saya akan sapa, tapi mungkin saya ke Dr. Nasir terlebih dahulu. Dok, video yang tadi kita saksikan sebenarnya kalau dicari sekarang agak susah ya, karena sudah diedit lagi dan tidak ada percakapan mengenai mereka mendeklarasikan bahwa sudah mendapat vaksin ketiga. Boleh nggak sih sebenarnya dok, pejabat ini dapat vaksin ketiga? Boleh. Dasarnya adalah ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 4638 tentang juknis petunjuk teknis vaksinasi. Disebutkan di sana bahwa prioritas sasaran vaksinasi itu yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua itu adalah
mereka-mereka yang usia lanjut dengan komorbid dan pelaku pelayanan publik. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa dalam roadmap WHO strategi for vaccination itu memang sangat jelas juga menyatakan bahwa setelah tenaga kesehatan itu ikut juga di situ pelaku pelayanan publik, karena dengan alasan bahwa pelaku pelayanan publik ini berkomunikasi dengan banyak orang, dia tidak mungkin menghindari physical distancing, social distancing, dia harus ada dengan masyarakat. Selain itu juga yang diatur yang tadi disebut oleh Mbak Caca itu adalah petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen P2P tentang vaksinasi untuk sumber daya kesehatan. Memang di situ hanya untuk sumber daya kesehatan, karena memang petunjuk teknis khusus dibuat untuk sumber daya kesehatan. Tidak disebutkan komponen-komponen bangsa yang lain. Oke, ya, saya nangkap poinnya di sini, Dr. Nasir. Mungkin sekarang saya ke Dr. Tirta. Dr. Tirta sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat malam, Dok. Dr. Tirta, ya. Di sini saya sudah bersama dengan Dr. Nasir. Kita membicarakan mengenai sebenarnya boleh nggak sih pejabat dapat vaksin ketiga. Padahal cakupan vaksinasi Indonesia untuk vaksin pertama saya sudah sangat rendah sekali. Dikatakan Dr. Nasir di sini nggak apa-apa, pejabat ini kan juga pelayan masyarakat juga di sini, mereka yang kelompok rentan. Dr. Tirta bagaimana tanggapannya? Ya, kalau dalam secara, maksudnya kita berbicara ilmiah. Kalau dalam ilmiah ya setiap manusia itu berhak mendapatkan booster. Ya berat gitu. Cuman dipastikan dulu, dari WHO juga mengatakan sekitar 2-3 minggu yang lalu, dan saya juga bersumber dari teman-teman senior, salah satunya Dr. Panduryono, dan kawan-kawan kayak Dr. Dirga juga mengatakan bahwa harusnya sebelum booster itu alangkah lebih baik kita memastikan target vaksinasi itu selesai terlebih dahulu. Karena kan kita kembali pada konsep ya bahwa vaksinasi ini kan bukan obat COVID dan dia tidak melindungi kita 100% dari penularan, tetapi melindungi kita dari gejala berat. Jadi alangkah lebih baik kita menimbulkan atau memunculkan dulu kekebalan imunitas. Jadi kita harusnya menyelesaikan target yang ada terlebih dahulu dan memberikan Moderna ini untuk teman-teman autoimun. Contoh, pada hari ini kan di DKI juga ada program pemberian vaksinasi untuk dilakukan oleh Dinkes DKI, yaitu Moderna dan Pfizer digunakan untuk orang-orang yang autoimun ataupun belum pernah mendapatkan vaksin COVID. Jadi harusnya di sini tuh kalau secara ilmiah, benar kata Dr. Nasir, memang nggak masalah sebenarnya pejabat, karena pejabat juga adalah misal dia beliau lansia atau dia adalah orang dengan komorbid, sah-sah aja untuk mendapatkan vaksinasi ketiga tersebut. Tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah Indonesia itu masih 24% dosis 1, kalau nggak salah 27. Dan yang dosis lengkap aja masih sedikit. Dan kemarin kita lihat di Palembang 2 hari lalu aja untuk mendapat vaksinasi udah rebutannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat adalah kita harus menggarisbawahi mengenai pemerataan dosis vaksinasi dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu untuk memenuhi target 80%. Apalagi kan syarat CPNS juga sekarang harus vaksinasi. Yang kedua, kalau misalkan sudah rata, nih videonya ada di samping saya ini benar. Kalau memang sudah rata baru kita berbicara buat booster. Jadi hal itulah harus garis bawahi. Loh, kenapa? Saya kan sudah membuka telemedicine sejak 2 bulan yang lalu. Saya itu telemedicine gratis untuk seluruh pasien COVID. Itu sehari sekitar ada 1.200 sampai 1.300 chat saya hadapi sendiri. Dan ternyata keluhan-keluhannya itu 60% dalam waktu 2 minggu terakhir adalah mereka nggak dapat dosis vaksinasi di luar Jawa. Ada yang dosis keduanya di cancel. Nah, makanya adanya Moderna Pfizer, kita tahu sensitivitas kita tahu bahwa efikasinya cukup tinggi. Maka ini harusnya diprioritaskan untuk orang yang belum pernah mendapatkan dosis, terutama teman-teman kita yang dengan penyakit autoimun, alergi, ataupun penyakit-penyakit komorbid yang mereka sulit untuk divaksinasi vaksin-vaksin lain. Itu sih kalau dari saya. Jadi pejabat kemarin kalau memang benar ada ya sebenarnya sah-sah saja mereka dapat vaksin ketiga. Tetapi kalau memamerkan hal tersebut ataupun secara nggak langsung adalah pikirkan keadaan masyarakat juga yang belum dapat dosis vaksin sama sekali. Ibaratnya kesenjangan vaksin. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Takutnya nanti terjadi bludak-bludak gini terus. Itu yang dari saya sih. Baik, Dr. Nasir bagaimana ini? Kayak nggak prihatin gitu melihat masyarakat sebetulnya, dapat vaksin juga. Ya begini, sebetulnya tidak seperti itu. Ada pertanyaan tentu, apakah pejabat publik
layak untuk mendapatkan vaksinasi booster ketiga. Itu pertanyaan umumnya yang tadi diterangkan oleh Pak Tirta itu kan sisi teknis medisnya. Pertanyaannya adalah apakah pejabat publik itu wajar, layak mendapatkan vaksinasi booster? Jawabnya adalah begini. Kalau kita lihat aturan dasar hukum yang ada, dia layak. Tapi memang tetap harus memenuhi azas-azas kepatutan. Sebab kalau disebut pejabat publik itu dilonggarkan, ya semua pegawai kelurahan misalnya, anggota DPRD semua akan mengambil porsi itu. Padahal ya memang tidak disebut pejabat publik itu siapa di sini. Itu yang perlu kita definisikan. ulang. Ya, itu pertama. Yang kedua, ini tidak hanya pada kita terjadi. Di Amerika juga Biden melalui administration state departemen itu menghendaki juga booster yang ketiga itu diberikan. Dan dia memberikan juga prioritas pertama pada nakes, yang kedua bahkan nursing home resident yang jaga di panti-panti jompo dan sebagainya itu diberikan juga. Artinya itu dia anggap bagian daripada tadi itu pejabat publik atau mereka yang bekerja untuk publik. Yang ketiga baru itu adalah publik yang sudah 8 bulan dapat injeksi kedua atau dapat injeksi vaksinasi yang sekali misalnya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa pejabat publik secara aturan kita ini kan negara hukum, jadi dasarnya secara hukum ada kesempatan itu. Namun memang tetap diharapkan ada pengendalian diri, mengikuti azas-azas kepatutan di mana rakyatnya yang vaksin pertama pun belum dapat, masa dia langsung mengatakan berhak. Kalau Dr. Nasir sendiri sudah dapat vaksin belum, ketiga atau booster? Saya 2 kali. Padahal nakes ya, Dr. Tirta juga belum? Belum. Saya Nah, belum. ini bagaimana? Mengingat kita tahu bahwa ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa booster untuk sementara memang masih difokuskan kepada tenaga kesehatan. Kok pejabat yang dapat duluan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.